mengecek keberadaan LMS ini sudah diunggah atau belum, maka selalu kita tegur Bapak Ibu ya. Ini kaitannya tentang tugas, karena memang tidak ada jeda, hampir libur pun kita terobos Bapak Ibu, libur pun kita terobos, itu maksud saya. Sehingga kalau satu tertunda maka tertunda juga yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu, nanti dosen pembimbing akan melakukan review. Setiap Bapak Ibu mengunggah dokumen di hari pertama mesti ada nanti semacam video conference. Video conference bisa jadi melalui Google Meet, bisa jadi melalui Zoom yang akan dipandu oleh para dosen. Disitulah Bapak Ibu berdiskusi. Sampaikan keluhan kesulitan Bapak Ibu membuat perangkat-perangkat atau tugas-tugas yang diamanatkan kepada Bapak Ibu melalui LMS itu. Silakan diskusikan. Nanti Bapak Ibu mendapatkan masukan-masukan dari dosen-dosen yang menjadi pengampu mata lokakarya itu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, tadi sudah clear juga dijelaskan oleh Pak Wakil Dekan 1. Tugas kedua kita di perangkat 10 hari itu, di samping RPP lengkap tadi itu Bapak Ibu, tugas kedua adalah satu rekaman video praktik pembelajaran. Catat, satu rekaman video praktik pembelajaran dan satu rekaman video sumber belajar. Ini ada dua Bapak Ibu, jadi tugas kita itu 3. Pertama 3 RPP lengkap, yang kedua 1 video pembelajaran, yang ketiga adalah video sumber belajar. Bagaimana strateginya Bapak Ibu? Silakan dibaca di sini. Mahasiswa membuat satu rekaman video praktik pembelajaran yang luring untuk salah satu RPP dari ketiga RPP yang telah Bapak Ibu susun. Di awal tadi sudah menyusun 3 RPP, maka di hari ke-9 itu tugas kita sudah arahnya kepada membuat video belajar, video praktik pembelajaran. Maka kalau membuat video itu Bapak Ibu silakan Bapak Ibu pilih setting lokasi yang cukup bagus di sekolah itu, di ruang mana silakan diatur, yang pencahayaannya bagus, kemudian dari sisi fasilitas ruangan itu mencukupi, lalu Bapak Ibu mengajar dengan salah satu RPP yang sudah dipilih ya. Kalau memang tadi sudah membuat 3, tapi sekarang dipilih dari 3 itu, mana RPP yang kira-kira menurut Bapak Ibu itu paling enak untuk dipraktikkan dalam pembelajaran. Mungkin saja RPP 1, mungkin RPP 2, mungkin juga RPP 3. Silakan dipilih, itu kewenangan Bapak Ibu. Setelah dipilih lalu silakan dicoba praktik pembelajarannya di kelas dengan cara Bapak Ibu mengajar, lalu nanti minta 1 orang untuk merekam kegiatan Bapak Ibu selama proses pembelajaran berlangsung. Direkam dari awal masuk kelas Bapak Ibu, kegiatan pengantarnya, pendahuluan, kegiatan intinya, kegiatan penutup, itu silahkan direkam secara bagus. Pilih kamera yang bagus, kalau tidak pakai kamera, kalau ada alat shooting videonya bagus juga Bapak Ibu ya. Jadi itu juga merupakan penilaian juga nanti Bapak Ibu di aspek kejernihan videonya, kemudian moving dari gambar satu ke gambar lain, itu juga ada penilaiannya. Silakan kalau mungkin nyewa itu mahal, tidak usah disewa, ya minta bantuan kawan yang kira-kira bisa mengambil gambar ya, bisa mengambil gambar. Kalau tidak ada alat shooting yang semacam video cam yang besar itu, ya bisa pakai HP saja, pakai HP yang resolusinya cukup tinggi, silakan dipilih yang bagus, dipinjam sama anaknya, pinjam sama ponakannya Bapak Ibu ya. Itu direkam, silakan full rekaman dari Bapak Ibu masuk kelas sampai keluar kelas. Bisa jadi durasinya direkam praktik pembelajaran bisa jadi mencapai 40-45 menit Bapak Ibu. Karena itu pembelajaran utuh. Nah, nanti Bapak Ibu yang video pembelajaran 30-40 menit tadi itu silahkan diedit. Itu di poin 2 Bapak Ibu. Rekaman video praktik pembelajaran untuk satu pertemuan, namun video yang dikirim di LMS-nya itu diedit menjadi 15 menit saja. Jadi yang 40 menit itu di-cut ya, di-cut. Dipotong beberapa bagian yang dianggap tidak terlalu penting, lalu dijadikan menjadi 15 menit. Ya kalau 15 menit ya kurang-kurang sedikit boleh Bapak Ibu ya, 14,5. Atau lebih-lebih sedikit juga tidak ada masalah. Ya mungkin 15,5 atau 16 menit tidak ada masalah. Oke. Kemudian itulah yang nanti Bapak Ibu unggah, yang Bapak Ibu kirim.
bukan video utuh tadi itu. Ya, bukan video utuh itu. Perlu diedit. Nah, dalam mengedit itu silakan nanti bisa dibuat semacam teks di depan, semacam tulisan setelah diedit itu ya. Dibuat tulisan ini kegiatan pendahuluan, ini kegiatan bertanya, kegiatan menjawab dan seterusnya itu agar penilai itu bisa mencermati apa yang Bapak Ibu lakukan. Ada teks juga di depannya itu. Yang tidak ada masalah itu ya. Sehingga alur pembelajaran Bapak Ibu walaupun hanya 15 menit videonya, jangan lupa mengutamakan 3 kegiatan inti itu. Jangan nanti pengantarnya Indonesia Raya sudah 10 menit, lalu 5 menit sisa untuk belajar, itu kan tidak pas. Jadi kegiatan 15 menit itu diatur. Pendahuluannya berapa menit, kegiatan inti berapa menit, kegiatan penutup berapa menit. Sehingga tercoverlah seluruh kegiatan pada proses belajar mengajar itu. Nah itu Bapak Ibu ya. Rekaman tersebut nanti Bapak Ibu kirim. Nah itulah yang akan dibaca, ditonton oleh dosen pembimbingnya. Lalu atas dasar video itulah Bapak Ibu diberikan review. Ya, Bapak Ibu diberikan review oleh dosen. Bahkan nanti secara lebih detail, review itu ada di kegiatan lokakarya ketiga lebih dalam lagi. Itu ada 2 orang yang akan mendampingi Bapak Ibu, yaitu 1 orang guru dan 1 orang dosen di dalam mereview karya-karya Bapak Ibu, termasuk di dalamnya video yang sudah dihasilkan di lokakarya pertama ini. Bapak Ibu saya hormati, ini ringkasannya. Ini ringkasan produk kita selama 10 hari. Mohon dicek kembali secara detail Bapak Ibu, ini ringkasan produknya. Produk itu namanya produk Bapak itu ada karyanya. Inilah karya saya 10 hari, kira-kira begitu ya. Kalau belum maka dilengkapi. Jangan sampai ada celah kosong di situ Bapak Ibu ya. Jangan ada celah kosong. Semua item pada tugas lokakarya mohon kita penuhi ya, mohon kita penuhi. Kemudian di hari berikutnya Bapak Ibu, di hari ke-11. Di hari ke-11 itu ada lokakarya PTK. Nanti detail kegiatannya mungkin Pak WD akan lebih cermat nanti menyampaikan detail hariannya dari jam berapa ke jam berapa. Tapi saya secara umum dulu karena nanti ada bagian yang lain akan menjelaskan. Lokakarya PTK Bapak Ibu kita hanya menempuhnya 2 hari. Dulu di batch 1 kalau itu bisa 3 hari. Ada review modul di awal, tetapi sekarang sudah dipangkas lagi menjadi 2 hari. Maka mohon maaf Bapak Ibu, dalam 2 hari ini, secara ideal, secara logika kita mungkin akan mustahil kita bilang Bapak Ibu bisa menghasilkan produk 1 proposal, 1 instrumen. Agak susah memang dalam 2 hari. Tetapi tuntutan LMS-nya Bapak Ibu, di hari pertama itu harus sudah mengunggah proposal. Di hari pertama. Di hari ke-11 lokakarya ini sudah Bapak Ibu mengirim, namanya mengunggah itu mengirim. Maka pertanyaannya apakah bisa Bapak Ibu menyelesaikan 1 proposal di hari ke-11? Tentu tidak bisa. Maka kami dengan para tim ini harus menyampaikan kepada Bapak Ibu, silahkan mulai hari ini, mulai siang ini, sore ini Bapak Ibu sudah mulai bereksplorasi. Sudah mulai mencari proposal-proposal yang bergentayangan, silakan. Mungkin ada di laptop Bapak Ibu yang pernah membuat proposal, lalu ditarik lagi untuk didaur ulang. Dibuat ya. Karena di hari ke-11 itu kalau Bapak Ibu mulai dari 0 tentu tidak bisa selesai sampai sore. Mengedit saja kita lama sekali, maka mulai disiapkan dari sekarang. Sehingga pada hari ke-11 atau pada hari pertama lokakarya PTK Bapak Ibu tinggal mengupload, tinggal mengirim, dan lalu ada proses diskusi dengan dosennya. Kalau Bapak Ibu mulai di hari itu membuat proposal, saya sangat yakin ini akan molor tugasnya nanti. Molor dan tidak akan bisa terpenuhi tuntutan 2 hari itu. Nah, hari pertama, kita atur tekniknya Bapak Ibu. Di hari pertama, Bapak Ibu boleh hanya mengirim proposal saja. Boleh, silakan. Atau yang sudah jadi keduanya, proposal dan instrumen boleh dikirim di hari pertama. Silakan. Atau mau dipisah menjadi 1 hari proposal, 1 hari instrumen, silahkan. Maka tentu ini perlu penyiapan dari sekarang. Kalau kita siapkan di hari lokakarnya itu, saya yakin Bapak Ibu tidak akan bisa memenuhinya. Maka silakan sudah mulai berdiskusi dengan teman-teman kaitannya tentang PTK ini. Dan mohon nanti PTK ini Bapak Ibu ini masih proposal kan?
proposal PTK ini nanti Bapak Ibu akan terapkan, akan implementasikan pada saat PPL. Maka tema-temanya, kalau kita bilang tidak tema ya judulnya kira-kira ya. Judulnya atau apa yang Bapak Ibu teliti harus mencerminkan apa yang akan Bapak Ibu lakukan pada saat PPL besok itu. Maka judul-judul misalnya kalau kita mengambil misal ya, di PPL 1 itu Bapak Ibu mengajar fikih misalnya tentang tata cara sholat. Misalnya menggunakan metode apa? Discovery learning misalnya ya, discovery learning. Nah, itu bisa diambil sebagai salah satu tema penelitian PTK Bapak Ibu. Misalnya meningkatkan kemampuan praktek sholat jenazah menggunakan metode discovery learning di SMP atau di sanawiyah bla 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 bla. Kira-kira begitu. Sehingga tema-tema yang Bapak Ibu akan ajukan di proposal itu bisa Bapak Ibu nanti terapkan tatkala Bapak Ibu ber-PPL pada tanggal 4 Desember nantinya itu. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu nanti lebih detail kita diskusikan. Setelah lokakarya PTK Bapak Ibu akan kita masuk ke lokakarya perangkat. Apa kegiatan kita di perangkat itu Bapak Ibu? Perangkat pembelajaran merupakan kegiatan tahap ketiga dalam program TTG dalam jabatan. Review perangkat pembelajaran merupakan kegiatan mereview perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran yang telah dibuat oleh mahasiswa pada tahapan pengembangan perangkat sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti dosen yang bertugas, ada 1 orang dosen dan 1 orang guru pamong. Dokumen Bapak Ibu ini biasanya terkoneksi dia dengan dokumen lokakarya 1. Maka pastikan Bapak Ibu sudah mengupload seluruh dokumen di lokakarya perangkat yang pertama tadi Bapak Ibu. Kalau tidak, maka bisa jadi tidak terbaca tugasnya pada lokakarya ketiga. Kemarin beberapa dosen juga menyatakan, oh ini tugasnya kok tidak ada. Ternyata memang mahasiswa itu belum mengirim pada lokakarya 1. Kalau belum mengirim, maka nilainya otomatis juga tidak ada. Nah, yang pola-pola lama itu Bapak Ibu, dulu LMS kita belum sedetail yang sekarang. Di batch 2021 itu belum sedetail sekarang. Sekarang ini, mohon maaf Bapak Ibu, tatkala Bapak Ibu didaftarkan untuk UP, ini pengalaman kita kemarin dengan tim IT, tatkala Bapak Ibu didaftarkan untuk UP, karena Bapak Ibu ke step kan, yang mendaftarkan, yang membayarkan Bapak Ibu kan LPTK. Begitu kita store nama Bapak Ibu, itu sistem menolak. Sistem LMS ini menolak nama Bapak Ibu. Siapa yang ditolak? Yang ditolak itu adalah mereka yang belum tuntas. Otomatis nama Bapak Ibu tidak diterima oleh sistem karena Bapak Ibu belum tuntas di pendalaman materi dan belum tuntas di lokakarya. Maka mohon 1 bulan pertama kemarin plus 23 hari ke depan ini jangan ada yang bolong Bapak Ibu. Jangan ada yang bolong. Agar Bapak Ibu tidak resah tatkala pendaftaran UP besok yang kami lakukan. Kami akan menge-share siapa Bapak Ibu yang tidak bisa didaftarkan besok. Tentu stres Bapak Ibu dalam kondisi itu. Maka mohon silakan berjibaku sekarang ini kita upayakan maksimum Bapak Ibu. Tadi Pak WD sudah menyampaikan masih ribuan guru yang mengantri. Bapak Ibu sudah luar biasa dibiayai oleh tidak lazim seperti biasa. Tapi ini melalui LPDP Bapak Ibu ya. Ada pembiayaan pola LPDP yang Bapak Ibu luar biasa dihargai melalui di situ, melalui LPDP ini. Maka mohon silakan kegiatan kita 23 hari ini tidak henti-hentinya kita menyampaikan agar Bapak Ibu tuntas. Jangan sampai ada yang bolong-bolong Bapak Ibu. Nah itu ya. Sehingga ini simultan, berjalan secara simultan dan menjadi bagian penilaian juga di akhir. Salah satunya tadi, daftar UP tidak bisa manakala Bapak Ibu ada bolong. Maka kita sarankan mohon dicek kembali seluruh kegiatan kita yang sudah, bahkan yang belum ini silakan diatur strateginya Bapak Ibu ya. Saya yakin di grup WA itu Bapak Ibu silakan komunikasi sama guru bidang studinya. Jika ada masalah misalnya membuat LKPD, tidak punya buku paket, tidak punya apa, silakan berkomunikasi, bantu kawannya. Jangan kita main sendiri Bapak Ibu ya, jangan dipendam sendiri. Jangan merasakan keluh kesah sendiri, silakan. Ada grup di situ, grup mapel, silakan saling bantu, saling share apa yang bisa dibantu dengan kawan, sehingga tugas-tugas ini bisa kita selesaikan. Kita punya pengalaman di lokakarya kemarin Pak WD, lokakarya batch 1 itu ada 1 orang guru kita mendekati akhir lokakarya, saking tidak kuatnya dia keluar tiba-tiba, keluar dari grup.
ini ada apa mahasiswa ini tiba-tiba keluar dari grup. Saya telepon dia jam 11 malam Bapak Ibu. Ternyata dia mengatakan kepada kami, mohon maaf Pak Pengelola, saya sudah tidak akan mungkin jadi guru profesional, katanya guru ini, Pak Haji Didi. Saya tidak mungkin jadi guru profesional. Kenapa Pak? Saya sudah tidak kuat dengan lokakarya ini, katanya. Akhirnya kita berikan motivasi sehingga mungkin dia tahajud tengah malam, bangkit lagi motivasinya Bapak Ibu. Pak Haji Didi ini bangkit lagi motivasinya, pagi sudah langsung masuk grup lagi. Kita masukkan ke grup. Ternyata dengan motivasi baru itu, Bapak ini lulus UP, luar biasa. Dia lulus UP Bapak itu, Haji Didi itu. Nah ini maksud saya, teman-teman ini jangan justru dengan selesainya pendalaman materi, masuk lokakarya, merasa lebih terbebani lagi, jangan. Sudah anggap itu adalah pekerjaan kita, pekerjaan wajib kita jalankan sebagaimana sholat Bapak Ibu. Kita sudah itu rutinitas kita harus selesaikan. Jangan sampai itu membuat jadi beban sehingga Bapak Ibu menjadi stres maksud saya. Lalu tiba-tiba mundur di tengah jalan. Mundur itu bukan hanya dampak mundur, tapi dampaknya kan Bapak mengembalikan uang. 5 juta yang sudah disetor ke pengelola itu harus dikembalikan ke negara. Nah itu Bapak Ibu, bukan mengancam uangnya, bukan, tapi mohon kita ritme di lokakarya kita ikuti. Ada masalah, ada grup, silakan komunikasikan dengan wali kelas, komunikasikan dengan teman satu mapelnya, bidang apa yang Bapak Ibu rasakan sulit. Nah itu kira-kira mohon komunikasi lancar Bapak Ibu ya. Nah kemudian kalau ini sudah nanti akan kita isinya tadi sudah disampaikan Pak Wakil Dekan 1. Nah aktivitasnya Bapak Ibu, nah ini aktivitas kita. Maka LMS ini mengatur kita, bukan hanya mahasiswa diatur Bapak Ibu, dosen pun diatur. Dosen pun diatur oleh LMS. Ini barang mati yang mengatur kita. Justru kita lebih sulit diatur oleh barang mati daripada barang hidup. Kalau saya diatur oleh tim admin, mungkin saya bisa mengatakan nanti dulu Pak Ija. Saya bilang begitu. Saya masuk jam sekian saja lah, tolong diatur. Tapi kalau sistem Bapak Ibu tidak bisa ajak kompromi dia. Sistem ini tidak bisa diajak kompromi. Kalau dia bilang jam 8, ya jam 8 gitu. Dia close-nya jam 9, ya jam 9 dia selesai. Mau presiden yang masuk tidak bisa kalau sudah melewati jam itu. Nah ini maksud saya. Sehingga mohon kita nanti aktivitas di review itu Bapak Ibu didampingi oleh 1 orang dosen dan 1 orang guru pamong. Begitu nanti dilakukan review perangkat oleh dosen melalui Zoom meeting, mohon Bapak Ibu hadir. Karena di situ ada penilaian. Bapak Ibu nanti minta meeting ulang, tentu sulit bagi dosen untuk membuat link kembali. Menjadwalkan kembali untuk 1 orang mahasiswa kan sangat mustahil ini. Susah diatur waktunya. Maka mohon time schedule itu disepakati dengan dosen yang mengampu pada masing-masing lokakarya nanti. Bapak Ibu ya komunikasi yang bagus dengan dosennya, dengan guru pamong pendamping. Oke. Itu selama 5 hari online. Online kita itu Bapak Ibu tidak seperti online LMS saja, tetapi juga ada modelnya sinkron. Jadi sinkron itu melalui virtual communication, ada macam-macam pertemuan tatap muka langsung Bapak Ibu, itu disebut dengan sinkron. Sebagaimana yang kita lakukan hari ini pertemuan sinkron, bukan asinkron. Kalau asinkron itu hanya Bapak Ibu memberi komentar di LMS selesai. Tanpa kita bertatap muka, tanpa melihat wajah. Tapi kalau sinkron itu harus ada tatap muka antara dosen, guru pamong dengan mahasiswa. Maka nanti mohon jadwal-jadwal yang sudah diatur oleh dosen itu Bapak Ibu ikuti. Kenapa? Kalau tidak, Bapak Ibu dianggap loss, dianggap hilang. Kalau sudah hilang kan nanti nilainya tidak ada di situ. Bagaimana mengulang meeting kan susah, mengulang meeting itu tidak bisa dijadwalkan kembali. Nah, silakan Bapak Ibu ikuti. Deskripsi kegiatannya nanti akan kita bahas Bapak Ibu. Kemudian tekniknya Bapak Ibu ini kegiatan kami di pengelola, mohon maaf nanti kami atur ya berapa orang dalam tim 1 kelas itu nanti kita akan atur Bapak Ibu. Produk akhirnya Bapak Ibu. Nah produk akhir. Nanti di peer teaching itu produk-produk yang Bapak Ibu gunakan, yang Bapak Ibu hasilkan pada lokakarya perangkat itu akan dipakai juga pada saat peer teaching. Tadi clear Pak WD1 menyampaikan hal itu. Perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, bahan ajar, LKPD, media, evaluasi, kemudian pada saat peer teaching nanti Bapak Ibu gunakan.
Karena kita peer teaching itu modelnya new model peer teaching. Jadi Bapak Ibu tidak real class ya, tidak real class kalau peer teaching itu, tapi new model. Nah, new model itu semacam pembelajaran yang dilakukan di depan asesor, di depan dosen dan guru pamong, lalu anggota kelas itulah yang menjadi siswanya. Tidak real class dia, tidak real class. Nah, itu nanti durasinya diatur, ya bisa jadi sampai 15 menit, 20 menit tergantung dari apa yang disampaikan oleh dosen dan guru pamong pada saat itu. Nah, pada saat itu Bapak Ibu harus mengunggah RPP-nya juga. Produk RPP yang dihasilkan di Lokakarya 1 juga diunggah di sini. Yang itu dinilai, ada instrumen penilaian yang akan kita berikan kepada para dosen. Nanti basisnya itu adalah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dinilai berdasarkan instrumen yang kita sudah buat. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti akan mengunggah di LMS sekian banyak tagihan itu. Jadi tagihan-tagihan itu tidak hanya tinggal di laptop Bapak Ibu, harus Bapak Ibu kirim. Seperti review perangkat dan sebagainya, itu adalah bukti-bukti pekerjaan Bapak Ibu yang harus dikirim di LMS.